Halo semuanya, perkenalkan nama aku Misela Natasha Johannes dari jurusan Accounting dengan NIM 01060424 Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan. Di sini laporan keuangannya memuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan juga laporan arus kas. Selanjutnya ada jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara perhitungan menggunakan Excel untuk pembuatan jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Nah, untuk video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Oke, tetapi sebelum itu, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang mencatat transaksi-transaksi yang belum dicatat atau belum disesuaikan pada jurnal umum. Nah, misalnya di jurnal umum terdapat pendapatan diterima di muka. Nah, berarti eh, ini artinya kita sudah menerima uang, tetapi kita belum menyelesaikan atau melakukan pekerjaan tersebut. Maka termasuk ke dalam kewajiban kita. Sehingga kalau misalnya kita sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka bisa diakui sebagai pendapatan jasa. Nah, apa saja sih akun-akun yang perlu disesuaikan dalam jurnal penyesuaian? Itu ada perlengkapan, peralatan, misalnya mengalami penyusutan. Lalu ada beban-beban yang belum diakui atau belum dibayar. Terus ada asuransi, terus ada misalnya gaji atau upah yang belum dibayar. Nah, seperti itu. Ada pendapatan diterima di muka seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai ke perhitungan Excel-nya. Nah, ini saya menggunakan template dari jurnal umum yang sebelumnya. Itu sudah ada di video yang sebelumnya. Oke, untuk ini kita melihatnya dari invoice-nya. Nah, untuk itu kita langsung lihat untuk invoice-nya yang pertama. Di sini ada stok opnam dari PT Bengguan Beauty Salon. Nama barangnya adalah sampo. Tanggal masuknya 4 September 2024. Jumlah masuknya 50 botol. Harga perolehannya itu 50 botol, totalnya 3 juta. Sisa stoknya 20 botol, yaitu 1.200.000. Ini pada tanggal 30 September. Nah, perlu diingat dan diketahui untuk jurnal penyesuaian, kita hanya mencatat apa saja yang kita pakai atau sisa stoknya itu berapa, seperti itu. Nah, karena ini adalah nama barangnya adalah sampo. Sampo ini termasuk ke dalam perlengkapan karena termasuk barang yang habis dipakai. Maka akunnya yang pertama adalah beban perlengkapan karena bebannya bertambah. Nah, beban bertambah di debit. Lalu ada perlengkapan. Sebentar perlengkapan. Kenapa perlengkapan berkurang di kredit? Karena perlengkapannya itu sudah dipakai dan sudah mengalami eh, penurunan dari barangnya. Maksudnya mengalami pengurangan barangnya. Maka dia tuh berkurang. Nah, karena berkurang, maka perlengkapan ini adalah aset. Aset berkurang di kredit. Nah, ini sebesar sisanya itu tadi 1.200.000. Bentar, saya buat ini dulu. Oke, kita tulis perlengkapan yang tersisa sebesar 1.200.000. Nah, untuk yang ini kita tinggal tarik saja dari atas. Oke, otomatis berubah.
Nah, untuk memisahkannya ini, yang untuk merah ini adalah tanggal untuk jurnal penyesuaiannya. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya ada premi asuransi dari yang dikirim oleh Rain Insurance kepada PT Benguan pada tanggal 30 September. Awalnya premi asuransinya ini sudah dibeli sebesar untuk 3 tahun sebesar 30 juta. Nah, premi asuransi yang sudah terpakai selama sebulan sebesar 833.000. Nah, yang perlu kita catat adalah premi asuransi yang telah terpakai. Maka kita tulis beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Ini sebesar 833.000. Nah, kenapa beban asuransinya bertambah di debit? Nah, karena beban ini dia bertambah karena beban selalu bertambah di debit. Nah, sedangkan asuransi dibayar di muka berkurang di kredit karena asuransinya sudah dipakai, maka berkurang. Nah, asuransi ini termasuk aset dan maka aset berkurang di kredit. Ini kayak tulis premi asuransi yang terpakai selama sebulan sebesar 833.000. Ini juga kita tarik sampai bawah. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Nah, ini ada laporan penyusutan peralatan dari PT Benguan. Laporan penyusutan peralatan ini harga perolehan peralatan itu berarti harga beli peralatannya itu sebesar 50 juta. Nah, peralatannya disusutkan sebesar 15% dari harga perolehan. Berarti 50 juta dikali 15% dapatnya 7.500.000. Berarti ini kita tulis akunnya adalah yang pertama beban penyusutan peralatan, maaf, beban penyusutan peralatan dan juga akumulasi penyusutan peralatan. Oke, sebesar 7.500.000. Ini kita tulis peralatan disebutkan sebesar 15% dari harga perolehan. Oke. Nah, ini kita tarik. Oke. Beban penyusutannya ini bertambah di debit. Ingat, beban selalu bertambah di debit. Nah, akumulasi penyusutan peralatannya di kredit. Selanjutnya, ada kwitansi pembayaran dari pelanggan. Deskripsinya, melakukan pekerjaan atas pembayaran dari pelanggan tanggal atas transaksi tanggal 28 Desember. Nah, kita lihat dia sudah melakukan pekerjaannya. Kita lihat di tanggal 28 Desember ini, maaf, 28 September, ini ada kasnya. Dia sudah menerima uangnya tetapi belum menyelesaikan pekerjaannya. Nah, di tanggal 30 ini dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Maka pendapatan diterima di mukanya berkurang dan dapat diakui sebagai pendapatan jasa. Jadi di sini kita tulis, kita pilih yang pendapatan diterima di muka sama pendapatan jasa. Oke, itu tadi sebesar 300.000. Ini kita tulis beban telah menyelesaikan pekerjaannya. Oke. Nah, ini pendapatan diterima di mukanya ini berkurang di debit karena
dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, maka pendapatan diterima di mukanya berkurang dan bisa diakui sebagai pendapatan jasa karena sudah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, pendapatan bertambah di kredit. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Ada invoice. Ingat, untuk invoice itu pasti ada utang ataupun piutang. Nah, invoice dari PT Bengguan, deskripsinya menggunakan jasa cuci rambut dan cetok rambut sejumlah 200.000. Keterangannya, pendapatan belum ditagih ataupun dicatat. Nah, karena belum ditagih ataupun dicatat, maka di eh, termasuk dalam piutang usaha dan juga pendapatan jasa. Kenapa masuknya di piutang usaha bertambah di debit? Karena eh, perusahaan sudah melakukan pekerjaannya, tetapi belum mencatat ataupun menagih kepada pelanggan. Jadi, anggapnya pelanggan belum membayar kepada perusahaan. Nah, sedangkan pendapatan jasa bertambah di kredit karena perusahaan sudah melakukan pekerjaannya. Kalau sudah melakukan pekerjaannya, maka bisa diakui sebagai pendapatan jasa. Dan pendapatan bertambah di kredit. Tadi itu sebesar 200.000. Maaf. Oke, ini kita tulis perusahaan belum mencatat dan menagih uang dari pelanggan atas jasa. Oke, lanjut. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ada invoice tagihan pembayaran dari PLN kepada PT Bengguan Beauty Salon. Pada tanggal 30 September, tagihannya sebesar 500.000, status pembayarannya belum lunas. Nah, kita lihat ini listrik termasuk ke dalam beban utilitas. Nah, karena status pembayarannya belum lunas, maka dianggap sebagai utang. Maka di sini kita tambahkan beban utilitas karena utilitas itu termasuk listrik sama utang, utang usaha. Kenapa beban bertambah di debit? Karena beban selalu bertambah di debit. Nah, sedangkan utang usaha bertambah di kredit karena perusahaan mempunyai utang kepada PLN. Karena dia mempunyai utang, maka utangnya bertambah. Nah, utang bertambah di kredit sebesar 500.000. Ini perusahaan belum membayar tagihan listrik. Oke, lanjut ke tanggal berikutnya yang terakhir. Ada invoice-nya yang maaf, ya invoice-nya yang terakhir dari PT Bengguan Beauty Salon. Deskripsinya gaji lembur untuk 5 karyawan, jumlahnya 2.500.000. Nah, berarti kalau 2.500.000 untuk 5 karyawan, berarti per satu orang karyawan berarti 500.000. Keterangannya ini keterangannya PT Bengguan belum membayar gaji lembur untuk 5 karyawan. Masing-masingnya adalah 500.000 untuk 5 karyawan. Karena belum membayar, maka termasuk ke dalam utang. Nah, utang di sini adalah utang gaji. Yang pertama kita tulis tambah beban, beban gaji, dan utang gaji. Sebesar 2.500.000. Perusahaan belum membayar gaji lembur karyawan.
Oke, karena beban, karena dia belum membayar gaji, maka diakui sebagai beban. Nah, beban ini bertambah di debit dan utang bertambah di kredit karena perusahaan belum bayar gaji lembur dari karyawan. Maka perusahaan mempunyai utang kepada karyawan, maka diakui sebagai utang. Oke, untuk jurnal penyesuaiannya sudah jadi seperti ini. Kita coba totalkan semuanya. Ini alt sama dengan supaya lebih mempermudah kita lebih cepat. Alt sama dengan. Oke, ini kita pindahin ke bawah. Nah, bisa kita lihat hasilnya balance. Ya, hasilnya balance. Oke, ini hasilnya. Untuk jurnal penyesuaiannya sudah balance. Oke, selanjutnya saya akan lanjut menjelaskan untuk buku besar setelah penyesuaian. Nah, untuk membuat buku besar setelah penyesuaian ini, kita tinggal menggunakan template dari buku besar yang sebelumnya. Caranya, kita klik kanan di buku besar yang sebelumnya, move or copy, move to end, create a copy, oke. Lalu kita rename, ini buku besar setelah penyesuaian. Caranya, tidak sampai sini saja, tetapi kita harus mengubah change data source-nya. Nah, apa itu buku besar setelah penyesuaian? Buku besar setelah penyesuaian ini digunakan untuk mengetahui saldo akhir dari setiap akun itu berada di posisi debit ataupun eh, posisi kredit. Jadi, kita akan memosting setiap transaksi-transaksi itu ke dalam buku besar untuk mengetahui saldo akhirnya itu berada di debit ataupun kredit. Seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke perhitungannya ya. Untuk perhitungannya kita pilih pivot table analyze, lalu change data source. Ini kita pilih datanya yang dari jurnal penyesuaian. Karena kita mau mengetahui namanya juga buku besar setelah penyesuaian, berarti harus ada jurnal penyesuaiannya. Lalu kita tekan OK. Nah, ini sudah jadi buku besarnya, tetapi ini hanya untuk akun kas saja. Untuk akun-akun lainnya, kita bisa membuatnya dengan cara kita copy semua ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa kita refresh terlebih dahulu. Oke, kita copy. Nah, ingat, kita harus copy itu, kita pastenya di sampingnya, jangan di bawahnya. Oke, ini kita buat. Kita ganti akun yang lain. Kita bisa pilih di sini. Kita pilih akun perlengkapan. Karena tadi di perlengkapan di jurnal penyesuaian ada yang disesuaikan. Coba kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Ini untuk perlengkapan. Nah, untuk akun lainnya sama seperti itu. Kita tinggal copy lalu paste. Nah, kita pilih akun yang lain lagi. Misalnya kita pilih akun asuransi dibayar di muka. Oke, oke, ini. Bisa kita lihat untuk perlengkapan saldo akhirnya itu berada di debit sebesar 3.800.000. Nah, untuk asuransi dibayar di muka ini 29.167.000. Itu saldo akhir debit. Nih, di perlengkapan tadi ada yang disesuaikan, maka buku besarnya berubah. Oke, sebentar.
Saya akan membuat semuanya. Sebentar. Oke, ini adalah buku besar setelah penyesuaian. Nah, ini saya buatkan ke bawah untuk mempercepatnya. Ini ada akun kas, akun beban utilitas, beban perlengkapan, beban asuransi, akumulasi penyusutan peralatan, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, pendapatan diterima di muka, pendapatan jasa, beban penyusutan peralatan, lalu ada asuransi dibayar di muka, utang usaha, modal, prive, beban gaji, utang gaji. Nah, ini semuanya ini sudah ada saldo akhirnya. Saldo akhirnya itu berada di debit ataupun kredit. Misalnya perlengkapan saldo akhirnya berada di debit 3.800.000. Sewa dibayar di muka, eh, saldo akhirnya berada di debit 300 juta. Lalu peralatan 50 juta berada di debit. Dan selanjutnya untuk semua akunnya. Oke, oke. Untuk buku besar cukup sampai di situ. Kita lanjut ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, untuk neraca saldo setelah penyesuaian ini, caranya juga sama seperti buku besar. Caranya kita klik kanan, move or copy, move to end, create a copy, lalu ini kita rename neraca saldo setelah penyesuaian. Ini tidak bisa lagi ditulis, jadi hanya penyesuaian. Ini maksudnya penyesuaian ya. Nah, caranya seperti tadi, kita ubah change data source-nya. Oke, kita pilih pivot table analyze, change data source. Lalu kita pilih di jurnal penyesuaiannya. Oke, lalu kita klik OK. Nah, oke, ini kita jangan lupa refresh dulu. Nah, selanjutnya kita coba totalkan. Yang kredit. Nah, hasilnya balance. Sebelum itu saya akan, oh iya, saya lupa menjelaskan apa itu neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian itu digunakan untuk melihat apakah posisi debit dan kredit ini apakah balance atau seimbang. Nah, ternyata hasilnya adalah balance. 512.450.000. Nah, selanjutnya untuk jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian sudah selesai, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pembuatan laporan keuangan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan untuk laporan laba ruginya. Laporan laba rugi itu adalah laporan yang digunakan untuk melihat laba ataupun rugi dari suatu perusahaan. Jadi, di dalam laporan laba rugi itu yang dihitung itu adalah yang pertama pendapatan dan juga beban. Jadi hanya dua itu yang dihitung dalam laporan laba rugi untuk kita mengetahui apakah suatu perusahaan ini mengalami keuntungan ataupun kerugian. Oke, langsung saja kita membuat laporannya. Ini kita tulis laporan keuangan. Nah, untuk membuat laporan keuangan ini, kita memerlukan neraca saldonya. Kita lihat dulu semua akunnya sudah. Jangan lupa kita select all. Hmm. Lalu kita copy, kita paste di sini. Oke. Nah, yang pertama kita akan membuat laporan laba rugi. Di laporan laba rugi itu yang pertama kita mencatat pendapatan.
Kita lihat di neracanya pendapatan, ada pendapatan apa saja. Yang termasuk pendapatan, ada pendapatan jasa. Oke, kita catat di sini ada pendapatan jasa. Oke, langsung saja kita hitung. Caranya menggunakan rumus seperti ini. Sama dengan sum if, kita pilih range-nya, lalu kita pilih kriterianya pendapatan jasa, lalu kita pilih bagian debitnya. Tutup kurung tambah sum if, kita pilih range-nya lagi, lalu kriterianya, lalu kreditnya. Oke, langsung kita. Nah, dapat hasilnya 1.950.000. Bisa dilihat untuk pendapatannya benar. Nah, seperti ini ya. Jadi, total pendapatan adalah 1.950.000. Selanjutnya, kita menghitung bebannya. Untuk bebannya, kita lihat. Nah, ada beban gaji, beban utilitas, beban perlengkapan, beban asuransi, beban penyusutan peralatan. Kita copy. Selanjutnya kita menggunakan rumus yang sama. Sama dengan sum if. Kita pilih range-nya, lalu kriterianya beban gaji, lalu pilih debit, tutup kurung, tambah sum if. Lalu pilih range-nya lagi, lalu beban gaji, lalu pilih yang kredit lagi. Tutup kurung. Oke, hasilnya sudah dapat 12.500.000. Kita cek, ternyata benar ya. Langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, kita cek lagi untuk beban utilitas 2 juta benar, beban perlengkapan 1.200.000 benar, beban asuransi 833.000 benar, dan beban penyusutan peralatan 7.500.000 benar ya. Langsung saja, jadi total beban. Ini kita copy out sama dengan total bebannya 24.033.000. Ini kita pindahkan ke sini saja. Ini juga. Lanjut, kita bisa lihat di sini total pendapatannya lebih kecil dari total bebannya. Maka perusahaan otomatis mengalami kerugian. Nah, karena mengalami kerugian, maka kita tulis rugi neto. Yaitu rumusnya pendapatan dikurangi beban dan hasilnya pasti akan minus karena mengalami kerugian. Jadi, perusahaan itu tidak hanya mengalami keuntungan saja, tetapi perusahaan juga bisa mengalami kerugian. Seperti itu. Oke. Ini kita kasih warna hijau supaya bisa bedakan dengan laporan-laporan yang lainnya. Ini kita kasih buff supaya bisa di. Oke. Nah,
Untuk laporan laba ruginya sudah jadi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami kerugian sebesar 22.083.000. Oke. Untuk laporan laba rugi, pembuatannya seperti ini. Kita lanjut ke laporan perubahan modal. Maaf. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu laporan perubahan modal ya. Laporan perubahan modal ini adalah laporan yang menyatakan laba ditahan dalam suatu perusahaan itu tuh seberapa besar. Maksudnya dari laba ditahan ini adalah laba yang tidak digunakan oleh perusahaan. Misalnya sisa dari dividen atau prive, dan laba ditahan ini juga digunakan untuk perusahaan memulai periode selanjutnya. Seperti itu. Langsung saja kita ke perhitungan Excel-nya. Untuk perhitungannya, yang pertama kita tulis saldo laba 1 September 2024. Nah, karena saldo labanya kita tidak ada, maka kita tulis 0. Lalu kita tambahkan dengan rugi neto. Rugi netonya ini tadi sebesar ini. Selanjutnya kita kurangi. Kurangi dengan dividen atau prive. Kita lihat di neraca saldonya kita ada prive atau dividen enggak. Kalau misalnya ada, kita kurangi itu. Nah, di sini ada prive-nya sebesar 1 juta. Berarti kita kurangi dengan prive. Kita ambil di sini prive-nya 1 juta. Lalu saldo akhir. Saldo laba 30 September. Nah, ini cara hitungnya adalah saldo laba ditambah rugi neto dikurangi prive karena eh, pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadi maka mengurangi modal. Hasilnya minus 23.083.000. Ini untuk laporan perubahan modalnya. Gampang sekali bukan? Ini sangat gampang. Oke, sebentar. Saya rapikan dulu. Ini untuk saldo akhirnya adalah 23 juta. Ini minus ya. 23.083.000. Ini untuk laporan perubahan modalnya. Oke, yang selanjutnya kita langsung lanjut ke laporan posisi keuangan. Sebelumnya itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini dia memuat aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, untuk aset harus balance atau nilainya harus sama dengan total dari liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke, jadi di dalam laporan posisi keuangan ini memuat aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk pendapatan dan juga beban tidak dicatat lagi karena itu sudah masuk di eh, apa namanya laporan laba rugi. Oke, langsung saja kita buat yang pertama. Ini asetnya. Aset ini kita lihat ada apa saja di dalam neracanya. Ada kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, peralatan. Kita copy.
Master. Nah, karena ada peralatan, tadi ini di sini ada akumulasinya. Terus copy juga sama akumulasi penyusutan peralatannya. Nah, untuk ini kita menggunakan rumus sum if, lalu kita pilih range-nya, lalu kriterianya kas, lalu pilih yang debit, sum if, pilih range-nya lagi, kemudian pilih kriterianya, lalu pilih kredit, tutup kurung, lalu oke. Nah, untuk kasnya ini sebesar 100.250.000 rupiah. Oke, benar ya. Untuk yang lainnya kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, yang beda di sini adalah peralatan dan akumulasinya adalah 7.500.000. Karena ada akumulasi, maka kita harus menguranginya. Jadi kita kurangi peralatan, dikurangi dengan akumulasinya. Dapatnya segini. Jadi eh, total asetnya kita jumlahkan total asetnya sebesar 479.917 rupiah. Oke, ini untuk total asetnya ya. Selanjutnya kita langsung lanjut ke liabilitas. Nah, di liabilitas ini ada, kita lihat ada utang usaha, lalu ada utang gaji, hmm, sama ada pendapatan diterima di muka. Nah, angka-angkanya ini kita menggunakan rumus sum if. Ini kalau mau perhitungannya menggunakan rumus bisa. Lalu kalau mau menggunakan langsung di copy saja juga bisa. Ada banyak pilihannya. Sum if, kita pilih ini, lalu pilih utang usaha, lalu oke, dapat utang usahanya sebesar 50 juta. Maaf, 500.000 maksudnya. Hmm, 500.000, sebentar saya ubah dulu. Oke, yang selanjutnya kita tinggal tarik saja. Nah, untuk utang usaha sudah jadi seperti ini, 500.000. Untuk utang gajinya, kita copy di sini 2.500.000. Pendapatan diterima di mukanya kita lihat di sini sudah nol, tidak ada. Berarti kita tulis nol. Oke, jadi total total liabilitasnya itu adalah sebesar, maaf kita zoom dulu, jumlahkan.
sebesar 3 juta untuk total liabilitasnya ya. Lanjut ke ekuitas. Nah, di ekuitas ini ada laba ditahan 30 September 2024. Laba ditahan ini sebesar saldo labanya tadi 23.083.000. Kopi. Lalu ada modal. Kita kopi juga modal. Modalnya itu sebesar 500 juta. Oke, lalu kita jumlahkan. Maaf, ini kita pindahkan ke sini. Sorry, sorry. Ini kita naikkan ke atas. Nah, total ekuitasnya 476.917 rupiah. Total liabilitas ditambah ekuitas. Ditambah liabilitasnya ditambah dengan ekuitasnya. Nah, hasilnya kita lihat hasilnya sama ya. Total asetnya sama dengan total dari liabilitas ditambah ekuitas, yaitu sebesar 479.917 rupiah. Oke, ini untuk laporan posisi keuangannya. Nah, oke, ini kita kasih warna dulu. Ini kita kasih tebal supaya mudah untuk dilihat. Untuk asetnya, total aset, liabilitas, lalu ada total liabilitasnya, lalu ada ekuitas, total ekuitas, dan total liabilitas tambah ekuitas. Hasilnya balance ya. Bisa dilihat hasil mereka berdua balance. Oke, mantap balance. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas ini adalah laporan yang menyatakan arus kas itu masuk ataupun keluar dari kegiatan operasional, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. Nah, langsung saja kita ke perhitungannya. Perlu diingat, untuk laporan arus kas berarti hanya mencatat arus kas saja, yaitu mencatat akun kas. Nah, caranya itu kita mengambil dari buku besar setelah penyesuaian, kita copy. Sebelum itu, nah kalau untuk buku besar setelah penyesuaian ini kita tidak memerlukan keterangan. Nah, tapi kalau untuk membuat apa namanya laporan arus kas, kita perlu menggunakan keterangan. Maka di sini kita eh, tambahkan dulu keterangannya. Nah, ini kita tambahkan dulu, lalu kita copy. Oke, kita balik ke laporan keuangan. Ini kita tulisnya di eh, sebelah sini, boleh sebelah sini saja. Oke, sebentar kita rapikan dulu.
Oke, ini kita tambahkan keterangannya. Jadi hilang ya, maaf. Oke, nah ini adalah buku buku besar dari akun kas. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan beberapa keterangan terlebih dahulu. Nah, keterangan ini ada dari kegiatan pendanaan. Itu ada pendanaan masuk, pendanaan. Kita simpulkan dengan PM kalau pendanaan masuk ya, untuk mempermudah kita nanti. Lalu ada pendanaan keluar, itu PK. Selanjutnya ada operasional. Ini ada operasional masuk, berarti OM, dan operasional keluar, OK. Selanjutnya ada investasi. Investasi masuk, investasi keluar, IKA. Nah, untuk pendanaan masuk ini meliputi apa saja, yaitu penyetoran modal, dan juga ada misalnya peminjaman uang di bank. Ini kita buat supaya agar kita bisa menentukan keterangan ini masuk ke dalam kegiatan yang mana, seperti itu. Nah, untuk pendanaan keluar itu meliputi misalnya pembayaran dividen, lalu ada pembayaran utang bank, terus bunga bank. Nah, selanjutnya ada pengambilan privé. Oke, ini untuk kegiatan pendanaan. Nah, untuk operasional masuk itu berarti artinya namanya juga operasional masuk. Berarti misalnya kita menerima pendapatan, ya. Penerimaan, lalu misalnya sama piutang juga bisa. Kemudian untuk operasional itu berarti kita membayar, operasional keluar berarti kita mengeluarkan uang untuk kegiatan operasional, misalnya pembayaran beban, lalu pembayaran asuransi, lalu ada misalnya pembelian perlengkapan, kemudian pembayaran utang usaha. Ingat, untuk kegiatan pendanaan itu pembayaran utang bank, sedangkan kalau utang usaha itu masuknya di operasional keluar. Nah, untuk investasi masuk ini misalnya seperti penjualan aset tetap. Sedangkan untuk investasi keluar itu berarti pembelian. Oke, ini keterangan-keterangannya yang akan menjadi panduan kita untuk menentukan. Ini saya kasih tebal terlebih dahulu. Oke, ini kita buat warna-warnanya supaya kita bisa tentukan.
Misalnya pada ini biru agak tua. Maaf ini jadinya hitam. Hitam. Nah ini misalnya warna hijau muda, ini hijau tua, ini kuning. Maaf. Oke. Selanjutnya kita akan tentukan keterangannya. Apakah masuk di dalam eh, pendanaan, operasional, ataupun investasi. Oke, kita mulai yang pertama, penyetoran modal. Berarti masuk di eh, pendanaan masuk. Kita tulis di sini PM. Bentar. Selain kita kasih warna di sini biru muda. Maaf, biru muda ya. Kemudian itu ada menyewa gedung, berarti termasuk pembayaran beban. Berarti masuk di operasional keluar, operasional keluar. Oke. Warnanya hijau. Operasional keluar. Kita tulis ini OOK. Selanjutnya pembelian peralatan. Nah, pembelian peralatan ini kita lihat di sini masuknya ada di investasi keluar. Berarti warnanya kuning. Berarti masuk di investasi keluar. Pembelian perlengkapan. Nah, perlengkapan ini beda dan peralatan. Untuk perlengkapan masuknya di operasional keluar. Masuknya warna hijau. Selanjutnya membayar asuransi berarti operasional keluar karena membayar beban. Selanjutnya untuk menerima pendapatan berarti operasional masuk. Berarti ini mudah. Terus ini operasional masuk. Menerima pendapatan jasa juga sama. Operasional masuk. Pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadi, berarti pengambilan prive masuknya di pendanaan keluar karena modalnya berkurang. Oke, untuk selanjutnya menerima uang berarti penerimaan pendapatan berarti pendanaan masuk. Maaf, operasional masuk. Kemudian meminjam uang di bank untuk tambahan modal berarti pendanaan masuk. Kita tulis sini PM. Membayar beban listrik berarti operasional keluar. Kemudian menerima uang atas pendapatan operasional masuk. Operasional masuk. Membayar utang kepada bank. Nah, membayar utang kepada bank ini masuk di pendanaan keluar. Nah, menerima uang berarti operasional masuk. Selanjutnya menerima uang atas jasa yang akan diberikan tanggal 30. Berarti operasional masuk. Selanjutnya membayar beban air dan beban gaji ini berarti sama-sama masuk di operasional keluar. Oke, kita sudah ada keterangan-keterangannya. Selanjutnya kita akan buat laporannya. Nah, untuk pembuatan laporan ini kita tulis di sini, laporan arus kas. Nah, yang pertama kita tulis dari kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan ini meliputi apa saja? Ada penyetoran modal, kemudian ada tadi yang ini kita lihat di sini kegiatan pendanaan, yang pendanaan yang P itu penyetoran modal, pengambilan prive dan
pembayaran utang, pengambilan privé, lalu ada pembayaran utang bank. Nah, ini kita pakai rumus yang sama. Sama dengan sum if, kita pilih dulu untuk range-nya ini, kita pilih yang ini, lalu, ya range-nya benar, pendanaan masuk, lalu karena penyetoran modal ini adalah pendanaan masuk, maka kita pilih yang pendanaan masuk, yaitu penyetoran modal. Lalu kita pilih debit, lalu tutup, tambah sum if. Kemudian kita pilih range-nya, lalu pilih kriterianya, lalu pilih yang trading. Oke, lalu oke. Nah, hasilnya adalah 520 juta. Oke, sebentar saya rapikan dulu. Nah, untuk pengambilan privé dan pembayaran utang bank ini adalah pendanaan keluar. Maka dari itu, rumusnya kita bedakan dari rumusnya tetap sama, tetapi yang bedanya adalah range-nya. Range-nya kita pilih yang ini, lalu pilih yang pertama pengambilan privé. Lalu pilih yang debit. Tutup tambah sum if. Pilih range-nya lagi. Kriterianya ini. Terus pilih yang kredit. Tutup. Oke, untuk privé sudah. Kemudian untuk yang membayar utang kita tinggal turunkan. Lalu kita ganti kriterianya saja. Yaitu ini. Ini. Oke. Nah, maaf ini tadi yang privé juga keikut. Jadi kita ulang, kita turunkan sudah. Kita ganti untuk range-nya, maaf kriterianya maksudnya ya. Ini kita tarikan ke atas. Yang ini juga. Dia turun karena kita tarik ke bawah. Jadi yang misalnya kita tarik ke atas lagi. Oke. Nah, maka kas neto dari kegiatan pendanaan sebesar sama dengan karena penyetoran modal berarti modal karena pengambilan privé maka berkurang dan pembayaran utang juga berkurang, mengurangi modal ya maksudnya, sama dengan 499 juta. Oke, ini untuk kegiatan pendanaan. Selanjutnya untuk arus kas dari kegiatan operasional. Oke, kegiatan operasional ini meliputi penerimaan kas dari pendapatan, lalu ada pengeluaran kas dari beban.
Oke, langsung saja kita ke rumusnya. Sum if, kemudian pilih semua range-nya. Karena pendapatan berarti operasional masuk. Lalu pilih yang ini, kriteria sum range-nya, lalu tutup, tambah sum if, pilih range lagi, lalu kita pilih kriterianya, lalu pilih kredit. Oke, dapat hasilnya. Nah, selanjutnya kita buat yang pengeluaran kas dari beban. Kita pilih range-nya, lalu pilih operasional keluar karena pembayaran beban, berarti masuk di operasional keluar kriterianya, lalu pilih yang debit, tutup tambah sum if. Kita pilih lagi ini, lalu kriterianya operasional keluar, lalu pilih kredit. Oke, hasilnya ini ya. Maka kas neto dari kegiatan operasional itu sebesar pendapatan dikurangi beban. Minus 344.750.000. Selanjutnya, arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari kegiatan investasi ini, kita lihat investasinya hanya satu. Berarti kita langsung saja kita copy, copy, kita paste. Oke, maka kalau mau menghitung menggunakan rumus, bisa menggunakan rumus yang seperti perhitungan dari kegiatan pendanaan dan kegiatan eh, apa namanya operasional. Ini harus pas dari kegiatannya. Selanjutnya ini kas neto dari kegiatan investasi sebesar 50 juta. Maka kas awal periodenya, nah kas awal periode ini tidak ada ya, maka kita tulis rep saja atau nol pun bisa. Kas akhir periode. Kas akhir periode ini berarti kas dari kegiatan pendanaan, lalu kita tambahkan dengan dari kegiatan operasional dikurangi dengan investasi karena pembelian peralatan berarti kas kita berkurang. Maka hasilnya 104.250.000. Bisa dilihat dari laporan, oh iya, untuk hasil akhir dari laporan arus kas ini harus sama dengan saldo akhir dari neraca saldo ini, 104.250.000. Hasilnya sama. Gitu. Oke, untuk laporan arus kasnya sudah jadi seperti ini. Bentar, saya rapikan dulu. Ini kita kasih warna ini. Oke, ini kita kasih tebal supaya mudah untuk dilihat. Ini juga, kalau ini
Kemudian kas neto harus pas ini. Oke, ini untuk laporan arus kasnya ya. Hasilnya sama sesuai dengan di neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, ini untuk laporan keuangannya sudah jadi. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan untuk jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Nah, oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup. Nah, sebelum itu, jurnal penutup itu adalah laporan keuangan yang disusun untuk pada periode waktu tertentu. Maksudnya adalah pada periode akhir dari pembukuan yang berfungsi untuk menutup nominal akhir sementara. Nah, jadi di akun di jurnal penutup ini kita menutup akun pendapatan, akun beban, dan akun privé. Kalaupun ada akun dividen, kita juga bisa menutup akun tersebut. Oke, kita langsung saja ke perhitungan Excel-nya. Nah, untuk jurnal penutup ini kita copy saja dari jurnal penyesuaian yang tadi, kita lanjutkan di bawahnya. Oke. Yang pertama kita menutup akun pendapatan. Nah, karena untuk kita menutup akun pendapatan, kita akan membuat itu menjadi nol. Nah, akun pendapatan yang sebelumnya ada di kredit, maka sekarang harus berpindah ke debit agar bisa berubah menjadi nol. Maka di sini kita pilih pendapatan jasa. Di sini ikhtisar laba rugi. Kita lihat di neraca saldo setelah penyesuaian, pendapatan jasanya sebesar 1.950. Kita copy. Nah, yang ini sama. Oke, ini kita tulis menutup akun pendapatan. Yang ini juga sama. Oke, kita tinggal tarik ke bawah. Oke, selanjutnya kita menutup akun beban. Nah, karena beban ini ada di debit, maka untuk kita menutupnya, untuk mengubah menjadi nolnya, maka harus berpindah ke kredit. Jadi di debitnya adalah ikhtisar laba ruginya. Kita lihat beban ini ada apa saja. Ada beban gaji, beban utilitas, beban perlengkapan, beban asuransi, dan beban penyusutan peralatan. Oke. Jadi yang pertama kita pilih dulu beban gaji. Beban gaji, lalu ada beban utilitas, kemudian ada beban asuransi, lalu ada beban perlengkapan, kemudian ada beban penyusutan peralatan. Oke, kita cek dulu. Oke, bebannya ada 5, sudah benar. Kita copy saja angkanya. Ini di kredit. Kita cek beban gaji 12.500.000, beban utilitas 2 juta, beban asuransi 1. Oh, ini beban asuransi dan beban perlengkapan balik ya. Mhm.
Yang ini 833. Oke. Nah, untuk ikhtisar laba ruginya ini kita gunakan rumus jumlah dari semua beban. Nah, jumlah semua bebannya itu 24.033.000. Selanjutnya kita lihat ada akun privé. Nah, privé untuk kita privé ini awalnya berada di debit. Untuk kita menutupnya harus berada di kredit. Berarti di sini laba ditahan. Laba ditahan lalu privé kita lihat privé. Nah, ini privé ada di debit. Besar 1 juta. Oke, ini kita pilih saldo laba dari kemudian ikhtisar laba rugi minus 23.083.000. Oke, minus 23.083.000. Eh, ini tadi minus 23.083.000. Ini, oke. Maka oh ya, ini kita tulis dulu menutup akun beban. Ini kita tarik saja karena sama. Ini menutup akun privé. Ini saldo laba perusahaan. Saldo laba 30 September. Oke, kita coba hitung totalnya. Kita blok blok semuanya. Alt sama dengan. Oke, ini kita turunkan ke bawah. Selanjutnya yang sebelah juga copy semuanya. Lalu alt sama dengan. Oke, hasilnya balance ya. Hasilnya balance yaitu sebesar 956.433.000. Oke, ini untuk jurnal penutupnya. Lanjut kita buat neraca saldo setelah penutupan. Lanjut, langsung saja kita move or copy dari neraca saldo setelah penyesuaian. Move to end, create a copy. Oke, ini kita rename neraca saldo setelah penutupan. Oke, langsung kita ubah change data source-nya. Change data source-nya kita ambil dari maaf, ambil dari jurnal penutup. Oke,
Jangan lupa di refresh. Kemudian sekarang stop. Kita lihat di sini beban semuanya sudah nol. Lalu apa namanya pendapatan jasa nol. Kemudian private juga sudah nol karena kita sudah menutup akunnya. Oke, selanjutnya kita lihat apakah balance atau tidak. Debit, kredit. Oke, hasilnya balance ya. 532.583.000. Ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Oh iya, neraca saldo setelah penutupan itu adalah dibuat atau disusun setelah kita membuat jurnal penutup. Jadi kita menutup pendapatan dan beban sudah memiliki saldo nol, yaitu dan juga akun privé sudah memiliki akun maaf sudah posisinya adalah sudah nol. Oke, jadi neracanya balance. Oke, sudah selesai perhitungan kita dari jurnal penyesuaian, lalu buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian ada laporan keuangan yang memuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Kemudian ada jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.